Petunjuk emas didapat polisi usai autopsi ulang, ada jejak pelaku di tubuh Amalia. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sebuah bukti penting yang bisa mengungkap pelaku kasus Subang didapat polisi. Hal ini setelah polisi melakukan autopsi ulang terhadap jasad kedua korban. Kasus Subang adalah peristiwa perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Yang menjadi korban adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mereka ditemukan meninggal dunia di bagasi mobil Alphard tanggal 18 Agustus tahun 2021. Setelah melakukan serangkaian pencarian barang bukti dan pemeriksaan saksi, polisi melakukan autopsi ulang terhadap jasad korban kasus Subang. Ahli forensik yang ikut melakukan autopsi ulang adalah Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti SPF, DFM. Kepada Tribun News, ia mengungkap hasil autopsi ulang jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Autopsi ulang tersebut dilakukan oleh tim forensik Polres Subang, Polda Jabar dan Mabes Polri pada Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021, sore. Proses ini untuk memastikan penyebab kematian dari Tuti dan Amalia yang ditemukan tewas terbunuh tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi hari. Ahli forensik Dr. Hastri menemukan petunjuk di kuku Amalia. Korban kasus Subang ini diduga sempat melawan pelaku. Hingga 2 bulan setelah kejadian, polisi masih berusaha keras mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut. Dalam tayangan podcast Tribun News, Dr. Hastri mengaku sudah mendapatkan petunjuk emas. Petunjuk emas itu diperoleh setelah ia melakukan autopsi ulang jasad Tuti dan Amalia. Kita cari petunjuk lain di tubuh jenazah. Dari seluruh kasus pembunuhan, tubuh manusia itu menyimpan petunjuk yang luar biasa. Petunjuk emas, kata Dr. Hastri, dilansir Tribun News Bogor dari YouTube Tribun News, Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2021. Menurut Dr. Hastri, saat autopsi pertama jasad Tuti dan Amalia, yakni pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, ia tidak terlibat lantaran sedang bertugas di Jawa Tengah. Meski begitu, Dr. Hastri sudah mengantongi hasil autopsi. Hasil autopsi ini akan menguak waktu, cara, mekanisme, dan penyebab kematian dari Tuti dan Amalia. Untuk kasus Subang itu memang jelas kasus pembunuhan. Autopsi pertama sudah bagus, sudah baik. Saya hanya melengkapi saja dan memastikan juga kalau dari hasil autopsi pertama itu bisa membuktikan waktu kematian, cara kematian, mekanisme kematian, dan sebab kematian, papar Dr. Hastri. Hasil autopsi ulang jasad Tuti dan Amalia, kata Dr. Hastri, lantas dicocokkan dengan beberapa bukti pemeriksaan lain secara menyeluruh. Pengambilan tubuh jenazah itu kita periksa lagi ke ahli DNA forensik. Kalau memang butuh pemeriksaan sidik jari ke ahli fingerprint forensik. Kalau dia diracun kita ke toksikologi forensik, ujar Dr. Hastri. Setelah memeriksa sidik jari, Dr. Hastri mencurigai adanya bukti jejak pelaku pada kuku korban Amalia. Bukti pada kuku Amalia ini menunjukkan dugaan kalau korban sempat melakukan perlawanan kepada pelaku pembunuhan sebelum dihabisi. Sambil memeriksa sidik jari, kita lihat juga tanda-tanda di tubuhnya. Kalau ada perlawanan, misalnya mencakar, memukul atau mencubit pelaku itu terlihat dari epitel yang tertinggal di kuku korban, ucap Dr. Hastri. Jari-jarinya sekalian diambil untuk diperiksa DNA-nya. Itu kita periksa lengkap, tambahnya. Selain itu, Dr. Hastri pun mencocokkan pemeriksaan primer dan sekunder terkait jasad Amalia dan Tuti. Untuk pemeriksaan sekunder, keluarga korban turut dicecar polisi untuk memastikan data pada tubuh Tuti dan Amalia. Karena identifikasi itu ada 2, primer dan sekunder. Primer itu dari gigi, sidik jari dan DNA. Kalau sekunder itu dari data medis yang saya periksa semuanya. Ada tanda tatokah, bekas operasi, tanda lahir. Itu kita cocokkan dari keterangan keluarganya, kata Dr. Hastri. Gimana menurut kalian?